Halo penghuni planet cinta dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga baik-baik saja. Di video kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Freedom yang merupakan adaptasi dari kisah nyata seorang perampok legendaris bernama Bruno Sulak. Meski Bruno menjadi musuh utama pihak kepolisian, namun di kalangan rakyat jelata, Bruno ini dianggap sebagai pria baik hati yang tak pernah melukai siapapun dalam setiap aksi perampokannya. Seperti apakah kelanjutan kisahnya? Namun sebelum kita lanjut, bagi kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Ya, tanpa banyak cincang keling lagi, siapkan posisi jauhi keramaian, hindari godaan mantan, dan kisah pun dimulai. Kisah dibuka dengan misi perampokan di sebuah toserba yang dilakukan oleh Ani, Bruno, dan juga Drago. Dalam misi perampokan itu, Ani bertugas menunggu di mobil, sedangkan Bruno dan Drago bertugas melakukan perampokan di dalam toserba. Setelah mengamati dan merasa keadaan sudah aman, Bruno dan Drago pun memulai aksinya. Mesdames et messieurs, personne ne bouge. Tu auras tout le temps de raconter ta vie au commissariat. Bonjour madame. Tak seperti aksi perampokan pada umumnya yang diwarnai banyak kekerasan, Bruno dan kawan-kawan lebih memilih menggunakan metode persuasif tanpa adanya intimidasi atau menyakiti siapapun, sehingga perampokannya pun selalu berjalan dengan begitu santai. Nyatanya Bruno dan Ani ini merupakan sepasang kekasih. Hal itu terlihat dari kemesraan keduanya yang sedang asik bercumbu di dalam mobil. Keesokan pagi, inspektur polisi bernama George mendapat laporan dari anak buahnya yaitu Maman tentang perampokan Bruno dan kawan-kawan. Sesuai dengan hasil penyelidikan, Maman menjelaskan bahwa Bruno adalah mantan pasukan khusus Yugoslavia yang memilih untuk kabur dan pindah ke Perancis. Bruno dan kawan-kawan juga telah terlibat puluhan kasus perampokan. Namun uniknya, mereka hanya melakukan perampokan di toserba tanpa adanya kekerasan sedikit pun. Metode perampokannya pun selalu sama, yaitu beranggotakan 3 orang di mana satunya bertugas sebagai pengangkut yang standby di mobil, sedangkan Bruno dan 1 pelaku lainnya yang bertugas mengambil uang. Maman kemudian memanggil 2 saksi yang merupakan kasir toserba yang telah dirampok oleh Bruno dan kawan-kawan. Namun ketika George menanyakan tentang sosok Bruno, 2 kasir itu malah memuji ketampanan dan etika Bruno yang sangat sopan ketika merampok. Sehingga hal itulah yang membuat George begitu kesal. Merci mesdames. Di sisi lain, Bruno dan Ani nampak sedang menikmati waktu romantis bersama dengan berenang di lautan dan juga berbagi kemesraan di sebuah villa. Di tengah perbincangan, Bruno mengungkapkan keinginan terbesar dalam hidupnya, yaitu menikah dan memiliki anak bersama Ani. Spontan Ani pun terbuai dalam dekapan cinta yang kian melanda. Hingga saat malam tiba, keduanya pun melampiaskan dahaga cinta dengan bermain pacuan kuda. Esok malamnya, Bruno dan kawan-kawan didatangi oleh Marika yang merupakan kekasihnya Drago. Di tengah perbincangan, Bruno tiba-tiba mengemukakan pendapatnya tentang kebijakan pemerintah yang dianggapnya hanya menguntungkan para elit politik dan juga pengusaha kaya. Oleh sebab itu, Bruno berencana terus melakukan perampokan sebagai bentuk pembangkangan. Mesdames et messieurs, Setelah sukses melakukan beberapa perampokan, beberapa minggu kemudian Bruno didatangi sahabatnya yang bernama Patrick. Patrick lalu menjelaskan bahwa tujuan kedatangannya yaitu untuk ikut gabung dalam misi perampokannya Bruno. Meski awalnya si Bruno ragu dengan kepribadian Patrick yang suka membangkang, namun sebagai teman lama, terpaksa Bruno pun menerimanya. Malamnya mereka mulai menyusun rencana perampokan di salah satu toserba. Seperti biasa, Bruno menugaskan Eni sebagai pengangkut, sedangkan ia Drago dan Patrick yang akan merampok di dalam toserba. Bruno juga kembali mengingatkan bahwa misi mereka hanyalah mengambil uang tanpa melukai siapapun.
Tanpa Bruno ketahui, si Patrick ini diam-diam asik menggunakan narkoboy. Alhasil keesokan paginya misi perampokan mereka pun tak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan. Di tengah aksi perampokan, Patrick yang masih di bawah pengaruh narkoboy malah bertingkah sangat emosional dan hampir saja membuat salah satu kasir terkena serangan jantung. Bahkan Patrick juga tiba-tiba menembakkan pistolnya yang membuat keadaan menjadi semakin kacau. Quoi? Qu'est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui t'a pris de faire ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez goûté? Untungnya Bruno dan kawan-kawan berhasil lolos tanpa adanya satupun korban. Di dalam mobil, Bruno lantas memaki dan meluapkan semua emosinya pada Patrick. Sedangkan di TKP, kepolisian setempat yang dipimpin oleh George mulai melakukan olah TKP dan memanggil beberapa saksi untuk dimintai keterangan. Salah satunya adalah sang manajer Toserba. Ok, avec des crétins comme lui, on n'est pas près de l'arrêter pour votre départ. Ah, c'est pathétique. Bah ouais, mais ça fait plaisir aux gars. Berbekal analisa dan info dari para intelijen, akhirnya Inspektur George pun menemukan lokasi kediaman Bruno dan kawan-kawan. Mereka juga berencana melakukan penggerbekan esok subuh. Namun entah memiliki insting tajam atau hanyalah sebuah keberuntungan semata, malamnya si Bruno ini tiba-tiba membangunkan Annie dan yang lainnya untuk bergegas pergi menuju kota Paris. Alhasil, Bruno dan kawan-kawan pun kembali lolos dari jeratan polisi. On va à Paris? Sesampainya di kota Paris, Bruno memutuskan untuk nyantai di sebuah klub malam sambil mendiskusikan rencana mereka selanjutnya. Bruno kemudian memberitahu Drago bahwa polisi pastinya akan melakukan segala cara untuk bisa melacak keberadaan mereka. Salah satunya dengan memeriksa aliran dana yang masuk di setiap bank. Agar keberadaan mereka tak bisa dilacak, Bruno berencana melakukan pencucian uang hasil rampokan mereka dengan membeli perhiasan mewah. Di tengah diskusi, Patrick lagi-lagi berbuat ulah dan terlibat perselisihan dengan salah satu preman bernama Steve. Untungnya Steve adalah teman lamanya Drago, sehingga Drago langsung mendatangi Steve dan membuat suasana kembali kondusif. Bruno dan Steve kemudian saling kenalan dan berbincang banyak hal. Hingga di tengah perbincangan, Bruno menawari Steve untuk gabung dengan kelompoknya. Dan setelah menyusun rencana dengan matang, keesokan pagi Bruno, Steve, dan kawan-kawan memulai misi perampokan di sebuah toko perhiasan. Mesdames et messieurs, c'est un... Tout va bien se passer. 30 secondes! Untuk kesekian kalinya, Bruno dan kawan-kawan pun sukses menjalankan misi perampokannya. Sesuai dengan rencana sebelumnya, Bruno memulai aksi pencucian uangnya dengan membeli sebuah jam tangan mewah. Di kantor polisi, kita melihat George yang sedang menginterogasi salah satu bandar narkoboy setempat. Ternyata sang bandar itu adalah salah satu temannya Patrick. Dan sialnya lagi, Patrick juga telah menceritakan tentang semua aksi perampokannya bersama Bruno. Sehingga untuk mendapatkan kebebasan, bandar itu pun memberikan info tentang keberadaan Bruno dan kawan-kawan. Alhasil, Bruno dan kawan-kawan pun ditangkap saat itu juga. Saat diinterogasi demi menyelamatkan Annie, awalnya Bruno mencoba memanipulasi George dengan mengatakan bahwa ia dan Annie baru saja saling mengenal, sehingga Annie tak ada kaitannya dengan aksi perampokan yang dituduhkan. Sebagai inspektur polisi tentunya George tak sebodoh itu. Berbekal identitas palsu Annie yang ditemukan di apartemen, George menegaskan bahwa ia bisa menjerat Annie dengan hukuman penjara minimal 10 tahun. Namun bila Bruno mau mengakui semua perampokannya, maka ia akan menjamin kebebasan Annie. Demi sang pujaan hati, Bruno pun menyetujuinya. Quel pote. Menyadari bahwa semua asetnya pasti akan disita sebelum dijebloskan ke dalam penjara, Bruno meminta George menyimpan jam tangan mewahnya dengan alasan bahwa jam tangan itu adalah satu-satunya peninggalan sang ayah. Karena iba, George pun menyanggupinya. Kekecewaan, penyesalan, dan juga rasa sakit seketika tergambar jelas mewarnai perpisahan Annie dan Bruno. Tak ada lagi dekapan mesra atau ungkapan kata sayang. Semuanya telah berubah.
berubah menjadi tangisan kepedihan yang bersemayam dalam sebuah kehampaan. Bruno kemudian ditempatkan satu sel dengan napi kasus perampokan bernama Lupe. Setelah saling kenalan dalam waktu singkat, hubungan Bruno dan Lupe pun semakin hari semakin dekat. Hingga di suatu waktu, keduanya sepakat untuk memulai aksi pelariannya. Dengan memberi imbalan jam tangan mewah yang ia titipkan di George sebelumnya, Bruno berhasil menyogok salah satu penjaga lapas untuk memasok berbagai barang yang dibutuhkan olehnya, seperti gergaji besi, garpu, dan lain-lain. Sambil terus menyusun rencana pelarian, Bruno tak lupa mengirimi Ani surat yang berisikan semua ungkapan kerinduan hatinya. Dalam surat itu Bruno berkata, "Meski kita terpisah ruang dan waktu, namun aku akan selalu membelai kulitmu dengan ujung penaku, merasakan aroma tubuhmu lewat hembusan angin yang masuk melalui sela-sela jeruji besi. Dan dikala kerinduan semakin tak terkendali, maka aku akan menutup mata, dan kupastikan kau ada di setiap mimpi." Beberapa minggu kemudian Bruno dan Lupe pun memulai aksi pelariannya. Diawali dengan memotong jeruji besi dan menggunakan alat pengait untuk melompati tembok lapas yang sangat tinggi. Dengan susah payah Bruno pun berhasil menaiki tembok. Namun sialnya, tiba-tiba alarm berbunyi diikuti dengan kedatangan para penjaga lapas. Alhasil Lupe pun kembali ditangkap. C'est presque, j'en loupe un. Allez, bordel! Je vais la chercher. Tak butuh waktu lama, Bruno dan Steve kembali melakukan aksi perampokannya yang jauh lebih nekat dari sebelumnya. Dalam 1 minggu saja mereka berhasil melakukan 2 kali perampokan di toko yang sama. Sampai-sampai surat kabar setempat menjuluki Bruno sebagai sang legenda. Sesuai dengan janji Bruno sebelumnya, di suatu pagi, Bruno yang ditemani Steve dan Ani nekat mendatangi lapas guna membebaskan Lupe. Seperti biasa, Ani ditugaskan standby di mobil, Steve sebagai pengalih perhatian, sedangkan Bruno bertugas melakukan penyergapan. Allez, voilà, mes amis sont là. À bientôt. Dengan mudahnya Bruno dan kawan-kawan berhasil membebaskan Lupe. Singkat waktu, Bruno menelpon seorang penadah untuk menawarkan permata curiannya. Mereka kemudian sepakat melakukan transaksi di bandara setempat. Namun tanpa Bruno ketahui, nyatanya percakapannya dengan sang penadah telah disadap oleh George dan anak buahnya. Alhasil setelah melakukan transaksi, Bruno pun ditangkap untuk yang kedua kalinya. Setelah menjalani proses persidangan, Bruno, Drago, dan Patrick pun dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Sedangkan Ani hanya menjalani wajib lapor selama 1,5 tahun. Di dalam kereta api, di tengah perjalanan menuju lapas, George bertanya tentang alasan Bruno melakukan semua perampokannya. Dengan santai Bruno menjawab, semua itu bermula dari kekecewaannya terhadap sistem kapitalisme, di mana sistem itu hanya menguntungkan para pengusaha kaya, ketimbang rakyat jelata sepertinya. Seharusnya setiap manusia bisa menikmati kekayaan dan kebebasan yang sama. Oleh sebab itulah, sebagai bentuk luapan kekecewaan, Bruno dan kawan-kawan memutuskan untuk merampok para pengusaha kaya. Tanpa George ketahui, nyatanya sedari awal Steve sudah menyusup ke dalam kereta itu dengan menyamar sebagai penumpang. Steve kemudian berhasil memperdayai salah satu polisi yang sedang berjaga. Alhasil, untuk kedua kalinya Bruno pun kembali lolos. Ciao. Sontak berita tentang lolosnya Bruno menjadi headline news di semua saluran TV Perancis. Singkat waktu, setelah menanti dalam kerinduan dan kehampaan hati, akhirnya Bruno kembali bertemu Annie. Bruno dan Steve kemudian mengajak Ani untuk liburan ke pantai. Namun selain liburan, nyatanya Bruno dan Steve juga telah merencanakan perampokan di sebuah toko perhiasan paling ternama di Perancis.
Mengetahui hal itu, Ani pun langsung mengemasi semua barangnya. Tak ingin kehilangan Bruno untuk kesekian kalinya, Ani memohon agar Bruno berhenti melakukan perampokan. Ani hanya ingin menjalani hidup damai dan bahagia bersama Bruno. Lagi pula toko perhiasan yang akan Bruno rampok merupakan toko perhiasan yang selalu dijaga ketat. Namun dengan berat hati, Bruno memilih untuk tetap melakukannya. Annie. Get off my heart. 40 millions de francs de bijoux, c'est le montant. Lagi-lagi dan lagi Bruno dan Steve berhasil menggasak toko perhiasan itu dengan begitu mudah. Beritanya pun tersebar ke seantero Perancis dan menjadi headline news di sana. Bahkan kini warga Perancis menjuluki Bruno sebagai sang legenda yang sangat sulit ditangkap. Menyadari jika dirinya menjadi target utama kepolisian Perancis, Bruno berencana untuk pindah ke Brazil. Sebelum itu ia menemui Steve di kafe untuk menitipkan sejumlah uang yang akan diberikan pada Ani nantinya. Setelah mendapatkan paspor palsu, Bruno pun berpamitan dengan Steve. Keesokan pagi, kita melihat Bruno yang telah merubah penampilannya dan sedang mengendarai mobil menuju perbatasan Perancis. Di tengah jalan, Bruno kaget dengan adanya razia dadakan oleh kepolisian setempat. Dengan wajah cemas, Bruno menunjukkan paspor palsunya. Melihat adanya kejanggalan di dalam paspor itu, akhirnya Bruno dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dengan karisma dan kemampuan manipulasi, Bruno hampir saja berhasil mengelabui polisi yang sedang menginterogasinya. Namun pada akhirnya penyamaran Bruno pun terungkap ketika George tiba-tiba datang ke sana. Ça te va bien, dis donc? Hein? Atas tindak kejahatannya, pengadilan pun menjatuhi Bruno hukuman 9 tahun di penjara paling ketat Perancis. Air mata penyesalan seketika tumpah diiringi dengan kekecewaan hati yang begitu mendalam. Dalam balutan kesedihan, Bruno pun menggantungkan harapan kebebasannya pada sosok Steve. Namun naas, Steve tewas ditembak oleh seseorang tak dikenal. Ou de vertu. Tout ce qui rit, tout ce qui gémit, et tout ce qui fuit, et tout ce qui font n'être pas les esclaves martyrisés du ou de vertu. Di suatu pagi, George datang menjenguk Bruno di lapas. Setelah mengucapkan belasungkawa atas kematian Steve, George juga mengungkapkan bahwa dirinya kini telah memutuskan pensiun dari kepolisian. Meski Bruno merupakan orang yang paling dibenci pihak kepolisian, namun George sangat mengagumi prinsip Bruno yang tak pernah mau melukai siapapun. George kemudian menasehati agar Bruno menjalani masa hukumannya dengan baik. Jika tidak, maka George takut nasib Bruno akan sama seperti Steve. Allez, c'est bon. On y va. Tu reviendras? Tak mampu menahan beratnya rindu pada Ani, Bruno kembali menyusun siasat untuk kabur dari penjara tersebut. Setelah berhasil menyogok salah satu petinggi lapas, Bruno pun memulai aksi pelariannya, di mana nanti Bruno akan dipandu untuk keluar lewat salah satu pintu yang ada di sana. Namun naas, semua tak berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan, di mana satu-satunya pintu yang menjadi jalan keluar bagi Bruno nyatanya telah dikunci oleh petugas lainnya. Mendengar adanya suara polisi yang sedang berpatroli, Bruno lantas berinisiatif untuk bersembunyi di sebuah lemari. Namun karena Bruno lupa mengecilkan volume HT di tangannya, polisi itu pun akhirnya berhasil menemukan keberadaan Bruno. Sambil menatap jendela kebebasan dengan sisa tenaga yang dimiliki, Bruno terus berusaha melawan kedua polisi itu. Namun naas, di tengah pergulatan, Bruno akhirnya tewas setelah terjatuh dari ketinggian. Beberapa bulan kemudian kita melihat Ani yang sedang memandangi lautan sambil membayangkan kisah cintanya dengan Bruno. Kisah cinta yang tak bisa menyatu, namun tetap tersimpan indah di dalam kalbu. Hingga tiba-tiba film pun selesai. Itulah akhir dari kisah si Bruno Sulak, penjahat legendaris yang tak pernah melukai siapapun. Meski aksi Bruno ini berlandaskan pada sebuah pembangkangan akan ketidakadilan, namun jangan dicontoh ya. Ingat, daripada mencuri lebih baik kita mengaji.
Overall film ini saya kasih rating 7,8 dan terima kasih buat kalian semua yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Saya Joni beserta seluruh staf Planet Cinta pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.